Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, diucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rizky, SSI MSI, selaku dosen pengampu riset operasi yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk menyampaikan materi mengenai metode simplex. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Pelanggun Fitria, dengan NIM 20 18 10 10 10 23, dengan rekan saya, Ella Andora, dengan NIM 20 18 10 10 10 67. Adapun sebab materi yang akan kami bahas kali ini, diantaranya adalah metode simplex dan juga penyelesaian program linear dengan metode simplex. Langsung saja pada pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian metode simplex. Metode simplex digunakan untuk dua atau lebih variabel keputusan dan didasarkan pada perulangan atau iterasi. Metode simplex didasarkan pada gagasan bahwa solusi optimum selalu terletak pada titik sudut ruang solusi. Metode simplex tidak mempunyai keterbatasan dalam jumlah variabel keputusan dan fungsi kendala. Perhitungan dalam metode simplex didasarkan pada penerapan matriks, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian yang terakhir, bentuk program linier yang dipakai adalah bentuk standar atau baku. Untuk langkah awal, dimulai pada titik sudut yang layak atau titik awal. Untuk yang kedua, langkah iterasi, bergerak dari titik sudut yang layak ke titik sudut yang lain yang layak berdekatan, sehingga pergerakan ini akan menghasilkan nilai fungsi tujuan yang lebih baik. Untuk uji optimalisasi, penyelesaiannya adalah optimal jika tidak ada penyelesaian layak yang berdekatan dan lebih baik. Istilah metode simplex. Jika jumlah variabel n lebih besar daripada jumlah kendala m, variabel berjumlah n-m akan bernilai 0, disebut non-basic variabel atau variabel non-basis. Variabel sisanya sejumlah m disebut variabel basis. Pada dasarnya, metode simplex menggunakan dua kondisi, yaitu yang pertama kondisi optimalitas yang menyatakan bahwa penyelesaian optimal adalah yang paling baik. Dan yang kedua yaitu kondisi visibilitas atau layak, yang menyatakan bahwa solusi yang akan dioptimalkan adalah solusi layak. Adapun langkah metode simplex yaitu mengubah suatu bentuk kanonik menjadi bentuk standar atau baku, yang mana satu jenis kendala jenis kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dapat diubah jadi suatu persamaan dengan menambah variabel pengetat atau slack dengan mengurangkan variabel surplus pada ruas kiri fungsi kendala yang biasa ditulis dalam lambang S. Kemudian jika ruas kanan negatif, kalikan fungsi kendala tersebut dengan -1 terlebih dahulu dan arah pertidaksamaan harus dibalik. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel simplex. Prosedur penyelesaian metode simplex yang pertama adalah menentukan variabel basis masuk dengan memilih kolom yang mempunyai harga Z, J, min, J paling negatif untuk maksimasi dan paling positif untuk minimasi. Beri arsir pada kolom tersebut dan beri nama kolom pivot. Kemudian yang kedua, menentukan variabel basis keluar dengan memilih rasio yang non-negatif paling kecil. Yang ketiga, menentukan penyelesaian layak dasar baru dengan membuat tabel baru. Kemudian membuat baris pivot baru dan mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Yang keempat, mengadopsi metode eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang terakhir adalah kondisi optimal jika semua kolom Z, J, min, J non-negatif untuk maksimasi atau non-positif untuk minimasi. Kemudian penyelesaian program linear dengan metode simplex. Di sini kami menyediakan satu soal yang mana diperintahkan untuk memaksimumkan Z sama dengan 8x1 ditambah 9x2 ditambah 4x3 dengan 3 fungsi kendala yang diantaranya adalah x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 2. Kemudian yang kedua, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah 7x1 ditambah 6x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 8. Dengan x1, x2, dan x3-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya.
Untuk penyelesaian yang pertama, yaitu mengubah fungsi kendala dan fungsi tujuannya yang sebelumnya berbentuk umum menjadi bentuk standar atau baku. Dikarenakan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan dan fungsi tujuannya adalah maksimasi, maka fungsi kendalanya dirubah menjadi sama dengan menambahkan select, biasanya disimbolkan dalam S. Sehingga fungsi kendalanya menjadi yang pertama, X1 plus X2 plus 2X3 plus S1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua yaitu 2X1 plus 3X2 plus 4X3 plus S2 sama dengan 3. Dan 7X1 plus 6X2 plus 2X3 plus S3 sama dengan 8. Dengan X1, X2, X3, S1, S2, X3-nya lebih besar dari sama dengan 0. Ini merupakan bentuk bakunya. Kemudian fungsi tujuannya berubah menjadi maksimum Z sama dengan 8X1 plus 9X2 plus 4X3 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Sehingga kemudian fungsi kendala dan fungsi tujuannya dimasukkan ke dalam tabel metode simplex. Berikut ini merupakan tabel metode simplexnya, di mana X1, X2, X3, S1, S2, X3-nya didapatkan dari koefisien masing-masing dari persamaan sebelumnya, dan nilai dari RHS didapatkan dari konstanta tiap persamaan. Kemudian, koefisien dari seluruh fungsi tujuan maksimum Z juga dimasukkan ke dalam tabel yang diletakkan pada posisi atas. Setelah seluruh koefisien dari semua persamaan dan konstanta dimasukkan ke dalam tabel, langkah selanjutnya yaitu menentukan basisnya, di mana basisnya didapatkan dari nilai koefisien satuan, yang mana dari tabel metode simplex ini, basisnya adalah S1, S2, dan S3, dan koefisien basisnya yaitu 0, 0, dan 0. Kemudian, mencari nilai ZC min CJ-nya dari tiap variabel. Untuk X1, ZC min CJ-nya yaitu diperoleh dari perkalian konstanta X1 dengan CB seluruhnya, ditambah kemudian dikurangkan dengan koefisien maksimum Z. Sehingga diperoleh ZC min CJ-nya yaitu negatif 8. Sama halnya dengan penentuan ZC min CJ-nya untuk X2 sampai dengan S3, dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh ZC min CJ-nya yaitu untuk X2 min 9, untuk X3 yaitu negatif 4, untuk S1 sama S3-nya yaitu 0. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan kolom pivotnya dengan cara mencari bilangan negatif terbesar dari ZC min CJ-nya, di mana itu terletak pada kolom X2, dan kolom X2 ini diwarnai dengan warna kuning. Setelah kolom pivot ditemukan, kemudian mencari nilai dari rasio dengan menggunakan rumus RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Sehingga rasio diperoleh untuk baris S1-nya yaitu 2/1 sama dengan 2. Untuk yang baris S2 diperoleh dari 3 dibagi 3 yaitu rasionya menjadi 1. Kemudian untuk baris S3-nya RHS dibagi dengan kolom pivotnya yaitu sehingga menghasilkan 8/6. Setelah rasio ditemukan, bisa digunakan untuk mencari baris pivotnya dengan melihat bilangan rasio non-negatif terkecil, sehingga diperoleh baris pivotnya adalah baris S2, di mana nilai rasio terkecil yaitu 1, dan diwarnai dengan warna merah. Setelah itu didapatkan pivotnya, yaitu dengan melihat baris dan kolomnya yang juga terkena warna kuning dan warna merah, yaitu angka 3. Setelah didapatkan pivotnya angka 3 tersebut diubah agar menjadi 1 dengan menggunakan OBE. Dengan menggunakan rumus 1/3 dikali B2, maka rumus itu juga akan digunakan untuk seluruh baris S2 hanya sampai dengan RHS. Sehingga didapatkan X1-nya 2/3, X2-nya 1, X3-nya 4/3, S1-nya 0, S2-nya 1/3, dan S3-nya 0,
kemudian RHS-nya yaitu 1. Kemudian pada baris S1-nya juga sama, dengan menggunakan rumus OBE yaitu B1 min B2, digunakan untuk seluruh baris S1 sampai dengan RHS, sehingga didapatkan X1-nya 1/3, X2-nya 0, X3-nya 2/3, S1-nya 1, S2-nya min 1/3, S3-nya 0, dan RHS-nya 1. Hal yang sama untuk baris S3 sampai dengan RHS, dengan menggunakan OBE rumus B3 min 6 dikali B2 digunakan untuk seluruh baris S3 sehingga didapatkan X1-nya 3, X2-nya 0, X3-nya negatif 6, S1-nya 0, S2-nya min 2, dan S3-nya 1. Kemudian RHS-nya juga diperoleh yaitu 2. Kemudian, setelah seluruh koefisien dari X1 sampai dengan RHS ditemukan, kemudian mencari nilai basisnya, di mana nilai basisnya didapatkan dari nilai koefisien satuan, yang mana dari tabel metode simplex, basisnya yaitu S1, X2, dan S3. Dan koefisien basisnya adalah 0, untuk S1 yaitu 0, untuk X2 yaitu 9, dan untuk S3 sama dengan 0. Kemudian mencari nilai ZJ min ZJ-nya dari tiap variabel. Untuk X1 yaitu ZJ min ZJ-nya diperoleh dari perkalian konstanta X1 dengan koefisien baris seluruhnya ditambah kemudian dikurangkan dengan koefisien maksimum Z, sehingga diperoleh ZJ min ZJ-nya yaitu untuk X1 yaitu negatif 2, untuk X2 yaitu 0, untuk X3 yaitu 8, untuk S1 sama dengan 0, untuk S2 sama dengan 3, dan untuk S3 sama dengan 0. Dikarenakan pada tabel metode simplex belum optimal dikarenakan ada bilangan negatif, maka dibuat tabel simplex yang baru untuk mencari sampai dengan nilai ZJ min ZJ-nya optimal. Pada tabel baru juga sama dengan menggunakan tabel yang kedua ini, namun dilanjutkan dengan penentuan kolom pivotnya. Untuk penentuan kolom pivotnya, dengan cara mencari bilangan negatif terbesar dari ZJ min ZJ, di mana itu terletak pada kolom X1. Dan kolom X1 diwarnai dengan warna kuning. Setelah kolom pivot ditemukan, kemudian mencari nilai dari rasio dengan menggunakan rumus RHS dibagi kolom pivotnya, sehingga rasio diperoleh untuk baris S1-nya yaitu 3, untuk baris X2-nya yaitu 3/2, dan untuk baris S3-nya yaitu 2/3. Setelah rasio ditemukan, bisa digunakan untuk mencari baris pivotnya dengan melihat bilangan rasio non-negatif terkecil, sehingga diperoleh baris pivotnya yaitu baris S3 dan diwarnai dengan warna merah. Setelah itu didapatkan yaitu melihat baris dan kolomnya yang juga terkena warna kuning dan merah yaitu angka 3. Setelah didapatkan pivotnya angka 3 tersebut diubah akan menjadi 1 dengan menggunakan rumus OBE. Dengan menggunakan rumus sepertiga B3, rumus itu juga digunakan untuk seluruh baris S3 hanya sampai RHS. Sehingga didapatkan X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya min 2, S1-nya 0, S2-nya min 2/3, S3-nya 1/3, dan RHS-nya yaitu 2/3. Kemudian pada baris S1 dengan menggunakan rumus OBE B1 min 1/3 dikali B3 digunakan untuk seluruh baris S1 sampai dengan RHS, sehingga didapatkan X1-nya yaitu 0, X2-nya yaitu 0, X3-nya 4/3, S1-nya 1, S2-nya min 1/9, S3-nya min 1/9, dan RHS-nya 7/9.
Hal yang sama untuk baris X2 sampai dengan RHS dengan menggunakan OBR rumus B2 min 2/3 dikali B3 digunakan untuk seluruh baris S3 untuk seluruh baris X2 sehingga didapatkan X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 8/3, S1-nya 0, S2-nya 7/9, S3-nya min 2/9, dan RHS-nya 5/9. Kemudian, setelah seluruh koefisien dari X1 sampai dengan RHS ditemukan, kemudian untuk mencari nilai basisnya, di mana basis didapatkan dari koefisien satuan yang mana dari tabel metode simplex basisnya adalah S1, X2, dan X1 dengan koefisien basis untuk S1-nya yaitu 0, X2-nya yaitu 9, dan X1-nya yaitu 8. Kemudian mencari nilai ZJ min JJ-nya dari tiap variabel. Untuk X1, ZJ min JJ-nya diperoleh dari perkalian koefisien dari X1 dengan CB seluruhnya, ditambah kemudian dikurangkan dengan koefisien maksimum Z, sehingga diperoleh nilai ZJ min JJ-nya yaitu 0. Sama halnya dengan penentuan ZJ min JJ-nya untuk X2 sampai dengan S3, dengan menggunakan rumus yang sama, diperoleh ZJ min JJ-nya untuk X2 yaitu 0, untuk X3 yaitu 4, untuk S1 sama dengan 0, untuk S2 sama dengan 5/3, dan untuk S3-nya yaitu 2/3. Dikarenakan pada tabel metode simplex, ZJ min JJ-nya sudah optimal seluruhnya, maka diperoleh solusinya yaitu X1-nya 2/3, X2-nya 5/9, S1-nya 7/9, X3-nya 0, S2-nya 0, dan S3-nya 0. Sehingga solusinya akan disubstitusikan ke dalam maksimum Z, di mana maksimum Z yaitu 8X1 plus 9X2 plus 4X3 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Di mana sama dengan 8X1, X1-nya dimasukkan yaitu 2/3, sehingga menjadi 8 dikali 2/3, ditambah 9 dikali X2, yaitu X2-nya 5/9, ditambah 4 dikali X3, yaitu 4 dikali 0, ditambah 0 dikali S1, yaitu 0 dikali 7/9, ditambah 0 dikali S2-nya 0, hasilnya 0, plus 0 dikali S3, X3-nya 0, maka hasilnya akan 0, sehingga kemudian dijumlahkan seluruhnya akan menghasilkan sama dengan 16/3 plus 5. Dalam penjumlahan ini akan disamakan penyebutnya, yaitu sama dengan 16/3 plus 15/3, jadi sama dengan 31/3. Maka diperoleh dari maksimum Z yaitu 31/3. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.